Langsung saja, perkenalkan saya Muhammad Yusuf Arstianta, mewakili BPS Kota Mataram, akan memaparkan materi inovasi dalam Creative in the Quarter kali ini. Nah, teman-teman pasti relate. Kenapa sih data itu sebuah hal yang penting? Ketersediaan dan manfaatan data yang akurat sendiri adalah sebuah kunci yang utama dalam sebuah perencanaan atau pembangunan agar jadi yang presisi. Namun di praktiknya sendiri, baik oleh pemerintah, para akademisi, hingga masyarakat umum, sering muncul yang namanya kendala dalam mencari data. Apa aja sih tantangannya? Nah, semua stakeholder tadi itu sulit dan bingung biasanya dalam cari data di web BPS utamanya sebagai penyedia data maupun portal satu data khususnya Kota Mataram. Tidak lain dan tidak bukan, salah satunya karena data terpisah dan tidak struktur. Mungkin teman-teman juga tahu, di dalam publikasi banyak angka di situ. Namun akan sangat susah kalau masyarakat umum harus mencari langsung di dalamnya. Banyak step yang harus dilalui, mulai mencari keyword kemiskinan misal, terus dapat linknya, kemudian mendownloadnya, membuka dokumen, membuka publikasinya. Nah, panjang seperti itu. Nah, ini tiga kendala ya Bapak Ibu. Yang pertama, pencariannya itu sulit. Data yang tersebar dan mungkin tersembunyi di dalam publikasi yang tebal itu banyak membuang waktu oleh stakeholder. Kemudian format yang nggak baku. Mungkin teman-teman pernah ngalamin kita nyari data yang di-download format Excel. Di Excelnya nggak langsung bisa kita olah. Kadang ada judul di dalam selnya, di dalam barisnya. Kemudian ada kalimat-kalimat lain, nggak langsung ke tabelnya, kolom dan barisnya. Terakhir, minim visualisasi. Data yang kadang berupa angka dan kaku tidak serta-merta langsung kita bisa paham trennya dengan cepat. Solusinya apa? Kami membuat yang namanya Pintar, Pusat Informasi dan Layanan Data Terpadu. Pintar adalah aplikasi web, portal data, dan insight yang dirancang untuk menjadi pusat repositori terpadu, merapikan data yang berserakan, dan memastikannya selalu up to date. Pintar juga berfungsi sebagai one-stop solution untuk akses data, khususnya di Kota Mataram, untuk data dasar dan sektoral. Dan ini dapat dimanfaatkan oleh semua stakeholder, mulai dari masyarakat umum, akademisi, instansi pemerintah, dan juga internal PWS sendiri. Tapi udah berhasil kayaknya lagi penyakit itu. Coba Nah, lihat punya downloadan untuk perkenalkan sekali anak lagi ya. inovator yang membangun Pintar ini. Pertama Padahal udah ada tapi muncul Pak dia Bos, tinggal Pak download Reja aja. sebagai inisiator, kemudian Mas Andi sebagai fasilitator yang senantiasa menghubungkan ke berbagai pihak, kemudian saya sendiri. Nah, kami bekerja sama dengan Pemda Kota Mataram. Apa saja keunggulan dari Pintar? Yang pertama, mulai dari antarmuka, kami menggunakan framework Laravel dan Tailwind. Tidak karena apa? Karena agar lebih responsif dan modern dan selalu up to date. Kemudian manajemen datanya. Di Pintar ini kami mengintegrasikan berbagai data yang beragam dalam satu sistem terpusat dan mudah dikelola. Dari segi visualisasi, terdapat dashboard yang interaktif dan real-time agar tren makroekonomi lebih mudah dipahami. Nah, terakhir adalah penting pencarian dan katalog. Di Pintar terdapat mesin pencari pintar dan pustaka data yang terstruktur demi memudahkan untuk pengunduhan atau pencarian data. Pintar hadir untuk mengatasi kendala pengguna. Jadi, di Pintar mempermudah proses pencarian data serta untuk mengekspor grafik secara instan.
Dampaknya apa saja? Sudah sebanyak 300-an pengguna layanan yang menggunakan Pintar. Sebagai informasi, Pintar ini baru dibuat bulan Desember kemarin. Sementara itu, Pintar sekarang menyajikan sebanyak 33 data strategis, indikator makro yang siap untuk dijadikan sebagai rujukan dalam berbagai perencanaan. Kemudian, terkait data sektoral, kami telah menampung sebanyak 3 data sektoral awal dari Pemda dan akan terus dilengkapi untuk keperluan satu data. Terakhir, akan kami integrasikan juga perihal API dari berbagai sumber termasuk BPS, baik dari satu data, untuk disesuaikan kemudian agar data yang beragam bisa terpusat jadi satu. Terkait rencana pengembangan, nah ada potensi nih. Yang pertama, pemanfaatan big data terintegrasi. Nah, sumber data resmi kadang belum mampu nih menangkap opini atau tren real di masyarakat, sehingga big data perannya sangat penting di sini. Dengan melakukan crawling otomatis baik dari website, medsos, kanal berita, kemudian divisualisasikan, ini akan jadi insight yang penting bagi berbagai sumber juga, utamanya untuk pemerintah daerah. Kemudian dengan terpusatnya data yang rapi tadi, ini akan sangat sayang kalau tidak diintegrasikan menggunakan AI. Kemudahan kita dalam mencari data akan lebih mudah lagi jika kita bisa dengan mudah mengobrol seperti selayaknya ngechat seperti itu. Jadi akan diintegrasikan asisten AI untuk pencarian pintar juga, kemudian membuat insight dari berbagai data secara otomatis. Nah, sedikit cuplikan timeline pengembangan. Dimulai dari Desember kemarin, kemudian di triwulan pertama ini akan difokuskan untuk mengintegrasikan command center pemerintah daerah Kota Mataram terlebih dahulu. Dengan data yang sudah tersedia sekarang, ini sudah cukup mumpuni. Untuk pengembangan selanjutnya, akan ada big data dan itu akan dilakukan di triwulan 2 sampai triwulan 4. Mengingat sibuknya BPS yang nggak ketebak, mungkin akan ada ground check macam-macam lagi nanti. Nah, di triwulan 2 sampai 3, mengingat nanti akan ada pencanangan, mungkin bersama pencanangan sensus ekonomi, Pintar ini juga akan dicanangkan oleh Bapak Wali Kota Mataram. Oke, teman-teman bisa mengakses Pintar di tautan berikut. Kita akan coba akses, mencoba fitur pencariannya, coba lihat halaman detail, dan lain-lain fiturnya. Silakan teman-teman kalau ada yang mau mengakses. Kita bareng-bareng coba Pintar. Nah, Pintar saya buat sedemikian rupa agar langsung ke pencarian. Di sini kami sediakan kolom pencarian beserta pencarian cepat ya. Dan ini nanti akan kami gunakan secara dinamis ya. Jadi topik-topik yang hangat atau sering diakses akan muncul di sini nanti. Silakan kalau ingin mencoba mencari, saya langsung saja kita coba inflasi yang akan terbit bentar lagi. Nah, kan tampil berbagai data soal inflasi dan cuplikan angka terakhirnya. Jika pencariannya nggak ada di sini, bisa dicek di semua hasil inflasi. Maka akan diarahkan ke halaman pencarian. Kita coba riset saja. Di sini juga bisa mencari lebih detail semua datanya. Oke, kita kembali ke halaman depan.
Ketika kita scroll, langsung dihadapkan dengan kumpulan data. Di sini data strategis. Nah, data-data ini sudah kami kelompokkan per kategori. Kita coba ngulik ke yang paling kiri nih, kategori ekonomi. Kemudian ada berbagai data terkait ekonomi. Di kanan di sini bisa dilihat ada jumlah data dengan kategori ekonomi. Hanya kami tampilkan 4, sisanya nanti bisa diklik di bawah, melihat 5 data lainnya, akan diarahkan ke halaman pencarian juga yang otomatis memfilter di kategori ekonomi tadi. Nah, kategorinya sendiri ada ekonomi, sosial, kemiskinan kependudukan, pembangunan manusia, dan ketenaga kerjaan. Nah, pada card ini bisa kita klik teman-teman. Kita coba inflasi month to month. Kita klik, nanti akan muncul halaman detail beserta visualisasi dan berbagai metadata terkait data tersebut. Tadi belum kita bahas ya soal cardnya ya. Nah, sebelum lanjut nih, biar nggak lupa, balik ke halaman awal. Di sini kami perkenalkan card namanya. Sebuah kartu yang mewakili satu data. Terdapat nama datanya, satuan data, periode terakhir, nilai data terakhir, kemudian di bawah ada cuplikan ya, tren dari data tersebut, keterangan apakah secara periodik dia turun, naik, atau stabil dibanding periode sebelumnya, dan terakhir terbitnya. Jadi, card ini difungsikan untuk menampung berbagai informasi penting tadi, dan sudah kami desain dengan ya sedemikian rupa sehingga lebih enak kita lihat. Nah, balik lagi ke halaman detail. Card tadi ketika diklik akan masuk ke halaman detail. Nah, halaman detail ini bisa berisi pembaruan terakhir, kemudian sudah dilihat berapa kali. Di sini bisa kita cetak atau unduh dengan berbagai formatnya. Nah, saya rasa teman-teman coba lebih asik lihat sendiri ya. Data sudah terpampang dan rapi di sini dengan berbagai informasi indikatornya masing-masing. Masih ada waktu, saya lanjut. Kalau kita scroll ke bawah lagi, nah ini ada sedikit tambahan. Kalau kita punya data, akan lebih apik kalau kita buat semacam dashboard. Kalau di sini kita namai sebagai galeri data. Nah, terdapat sedikit cuplikan di sini. Sebetulnya total data kita itu 183, termasuk data sektoral dan data dari API. Yang baru saya munculkan baru data strategi saja. Mengingat data sektoral dan dari API itu sangat beragam dan harus disesuaikan lagi secara program agar datanya bisa tampil dengan apik. Nah, dari instansinya juga berapa dan jumlah pengunjungnya sepertinya udah bertambah 345. Sebelum masuk ke galeri data, kita coba ke bawah sedikit. Nah, di footer di sini kami sediakan kontak ya. Kiranya ada data yang ingin diinginkan tapi nggak ada di sini, bisa langsung secara kontak. Dan tak lupa di sini ada mention ke pemerintah Kota Mataram. Oke, lanjut ke galeri data. Nah, di galeri data kami kategorikan berdasarkan kategori yang sesuai yang di depan tadi. Jadi ada overview, kumpulan berbagai data. Kita coba ke ekonomi. Nah, dikelompokkan ada pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan tentunya grafik ya, grafik yang penting. Dan paling bawah ada komponen-komponennya itu apa aja beserta deskripsinya, singkatnya. Di sini ada kependudukan, IPM, kemiskinan, tenaga kerjaan, dan seterusnya. Dan grafik-grafik ini bisa kita download. Coba kita download grafik piramida penduduk ini. Fitur download di sini sudah kami sesuaikan agar customizable.
Semua bisa dikustomisasi, sesuaikan sesuai dengan keinginan. Mungkin pernah teman-teman visualisasi di Excel terus ditaruh di PowerPoint, dia gepeng atau semacamnya. Nah, di sini sudah istilahnya dinamis ya, mulai dari lebarnya, tingginya, formatnya, skala resolusinya, dan lain-lain. Waktunya 5 menit lagi ya. Terima kasih Mbak Intan. Oke, selanjutnya kita coba masuk ke dashboard adminnya. Jadi semua data tadi tuh nggak cuman tampil aja, tapi juga bisa diedit dan diperbaiki dengan tampilan atau fitur yang dibutuhkan selayaknya admin ya. Memfilter, melihat, edit, menghapus. Kita coba lihat di halaman edit datanya. Untuk halaman edit data, di sini saya custom sedemikian rupa sehingga sebuah data bisa tampil dengan bagus sesuai dengan tujuannya. Nah, contohnya ini data invasi M2M. Di sini bisa kita custom kolomnya ada apa aja, ada tahun, bulan, kemudian data inflasi itu sendiri bisa kita urutkan ulang, bisa kita tambahkan. Nah, di bawah kita input datanya. Di atas, di sini bisa kita atur konfigurasi basic untuk datanya, apakah publish, draft, atau archive. Nah, ini untuk polaritas. Kadang ini soal apa ya kita bilang persepsi ya. Jadi kalau naik itu apakah buruk, naik apakah baik, atau sama saja. Sebagian kiri ada informasi dasar, sumber satuan dan lain-lain, dan metadata. Jadi semua informasi ini bisa di custom. Oke, kita kembali ke depan. Jadi silakan, ini baru dipakai di internal. Jadi memang belum di apa ya canangkan atau diresmikan oleh Pak Wali Kota untuk umum ya. Cuman beberapa memang sudah memakai, termasuk wartawan dan lain-lain. Jadi kiranya ada masukan atau semacamnya, mari kita bangun bersama-sama. Mungkin sekian dari saya. Kiranya ada salah kata atau semacamnya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.